Ya, Halo, halo. Ya, halo. halo, selamat Selamat malam. sore. Ya, selamat Selamat, sore. Selamat malam. ya, selamat malam, selamat sore. Sebelumnya mohon maaf nih Kak, tadi kita agak sedikit miskom nih. Oke, aman, aman, aman. Hmm, Kak Faras, gimana nih lagi di mana sekarang? Di Lagi di Indonesia kafe. atau? Lagi di Indonesia. Lagi di Oh, kafe. Ha-ha. oh, oke, oke. Sebelumnya aku buka sebentar ya Kak. Kita sambil Boleh. nunggu penontonnya. Oke deh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Kak Faras yang bersedia menjadi narasumber kami pada sesi berlayar pada hari ini. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang hadir untuk belajar bersama kita nih, dengerin pengalamannya Kak Faras nih. Untuk Kak Faras sendiri, Kak Faras sendiri merupakan seorang founder dari Damago ID dan founder juga dari 500 Kitchen dan founder dari Great Life Farm. Nah, terus juga Kak Faras sih pernah viral nih Kak. Pas aku lihat-lihat, wah pernah viral di Twitter nih tahun 2019. Boleh Ya, diceritain gak nih Kak? Terus kabarnya apanya? gimana nih Kak? Sehat. Jadi, mau cerita mana ya? Jadi kalau misalkan dari proyeknya sendiri sehat. Jadi kan dulu saya kan memang sampai saat ini ya, jadi kayak saya menjadi founder aktif dari Damogo ID. Kita sempat viral pada saat itu, memang saya Hmm. menceritakan ya perjalanan dari awal ya. Jadi puji Tuhan kita juga sudah fundraising juga. Ini kita tambah banyak kok. Ada sekitar 30-an orang lah ini sekarang di tim Wah. kita. Nah, terus kemudian karena lumayan take off juga dan memang kita posisinya sebagai food tech juga, ya akhirnya tahun ini itu saya buat 2 project baru lagi, tapi masih di Mhm. masih di bidang food tech juga. Hmm. Wah, ternyata kayak gitu. Pas aku lihat-lihat ternyata Kak Faras viral nih, katanya anak muda buat startup di negeri orang gitu. Wah, keren banget nih, langsung langsung tertarik banget nih. Nah, terus juga kira-kira kalau Kak Farah sekarang kesibukannya selain dari founder dan bekerja di Damago tuh lagi apa aja nih, Kak? Tadi, jadi kayak sekarang kan saya ada tiga project ya. Jadi Hmm. startup saya ada tiga. Jadi kayak apa namanya, salah satunya itu Damugo, tapi kita ini berfokus di bidang food tech. Ya mungkin selebihnya setelah itu ya as a normal human being lah. Hmm. Jadi saya juga suka ngegame gitu kan. Terus kemudian juga suka main komputer, juga suka olahraga itu oke juga. Lagi proses on diet nih saya, karena di Hmm. Indonesia ini makanannya enak-enak semua, jadinya agak apa ya, agak kebablasan. Nah, but however, I really enjoy the progress that I'm having sih. Wah, keren, keren, keren. Nah, terus juga mau ini nih, Kak, mau tanya-tanya, pas awal mulanya membangun bisnis tuh gimana sih, Kak? Apalagi waktu itu katanya Kak Faras nih lagi di negeri orang nih, terus eh, membangun bisnis. Boleh diceritain gak nih, Kak? Awalnya mula bangun bisnis tuh sebenarnya memang karena jatuhnya tuh karena karena BU sebenarnya butuh uang. Karena butuh uang, terus kemudian gak ada jalur lain lagi. Akhirnya saya tuh bangun bisnis, dan kebetulan pada saat itu pas banget gitu kan di bidang makanan kayak gitu. Ya awal-awalnya berat karena memang saya backgroundnya kan bukan di bidang makanan ya. Saya kan backgroundnya di teknik sipil sama teknik arsitektur. Jadi ketika bangun ya memang harus belajar lagi dari awal. Hal yang saya syukuri gitu kan selama ini itu adalah, sampai saat ini itu adalah, I think like it was one of the best decision that I've ever made, karena selama ini banyak banget gimana ya, orang-orang yang dulunya itu hanya muncul lewat doa, itu tuh beneran dihadirkan lah oleh universe kayak gitu. Jadi dulu itu minta minta A gitu kan, ternyata nggak butuh waktu lama, 3 bulan lagi sudah ada orang A gitu kan. Terus kemudian minta B, ternyata barangnya udah ada duluan gitu kan, tanpa ya maksudnya tuh tanpa sign apapun lah kayak gitu. Nah karena kejadian seperti itu, I think like apa ya, seneng banget gitu kan, seneng banget sudah ada berada dalam dalam posisi ini kayak gitu. Dan semoga ya bisa menjadi ini juga, menjadi jalan terbaik juga buat teman-teman di berlayar ya, dan dididik ya kayak gitu. Wah, ternyata awal mulanya ternyata emang karena situasi ya, Kak, jadi yang Situasi, mendesak gitu. right, Kayak correct, gitu. correct, correct, correct. Wow. Nah, terus juga kalau dari bisnisnya, aku lihat nih Damago ini ada tagline-nya nih, Kak, lawan Ah, food waste. Itu gimana tuh, ah, Kak? Boleh ceritain nggak? Karena kan memang kita di Damuku sendiri itu kan kita di bagian upstream ya. Jadi memang Hmm. ada Wilda ya. Jadi kita memang di bagian upstream juga, yang kita
yang kita kerjakan itu memang how we able to efficiently gitu ya distribute things gitu kan dari atas ke bawah, dan tidak hanya itu, inbound data sama outbound datanya itu kita pegang semua. Nah, memang tantangan ya kalau di daerah food waste itu, ya kita ngomong food waste itu it's not something that people usually talk about, dan sentimennya masih negatif. Jadi tantangannya sih masih di apa ya, masih di edukasi market sih. Saya mungkin prediksi butuh waktu 3-4 tahun lagi sampai market ini tuh bisa dibilang tuh sangat-sangat matang untuk menerima konsep kita. Cuman ya tadi, anyway itu kan karena perusahaan tuh kan memang harus long term juga. Jadi kalau kita lagi PDKT sama orang, nah analoginya kalau kita lagi PDKT sama orang, kita kan harus sabar ya ngadepin orang itu lama juga. So I think like that's what makes I'm excited as well, bahwa yang saya buat ini tuh ya semoga bisa dinikmati oleh generasi 10-15 tahun ke depan. Amin, kita doakan. Amin. Agar lebih lebih meluas gitu ya Kak mengenai generasi ini. Nah terus juga ini nih Kak, sebenarnya nilai apa sih yang ingin dibangun dari bisnis Kakak nih, yang apalagi tadi ada tiga bisnis kan, nilai-nilai apa sih Kak yang ingin dibangun? Satu tuh sebenarnya nilai sinkron, bisa dibilang gimana ya, nilai one itu nilai grounded sebenarnya. Kita ada 3 nilai kalau di Damo gue ya. Satu kan grounded, 2 tuh impact, 3 tuh lebih ke sustainable. Grounded tuh bisa dibilang tuh mengakar, karena Indonesia sendiri ini menurut saya secara kekuatan regional itu tuh ada powernya sendiri gitu kan. Apa yang terbaik dari Jogja belum tentu yang terbaik di Semarang kayak gitu kan. Apa yang terbaik di Semarang belum tentu terbaik di Blora atau yang terbaik di Bekasi. Jadi every region have their own weaknesses, sama have their own bisa dibilang itu tuh advantage. Nah itu salah satu nilai yang memang saya coba munculkan gitu kan di 3 usaha saya. Nah kemudian nilai kedua yang saya coba munculkan itu nilai impact. Nah impact ini bukan berarti kayak dalam 2 bulan 3 bulan itu akan terasa, enggak, karena saya percaya bahwa everything itu takes progress, patience, and measure. Kayak kita bangun rumah lah gitu kan, bangun rumah itu kan brick by brick ya, ono batu bata kita tumbuk gitu kan sampai atas. Nah jadi saya bilang tuh karena impact itu harus menyeluruh, holistik lah pendekatannya. Nah itu juga nilai yang saya usahakan juga. Nah yang terakhir ini lebih ke nilai dari ini sih, nilai secara bisa dibilang itu tuh nilai secara ini sustainable, bahwa apapun yang terjadi itu tuh biasanya tuh ada nilai sustainable yang terlewatkan. Kira-kira 3 itu. Wah, ternyata dalam membangun bisnis juga ada nilai-nilai yang ingin Kak Farah sampaikan gitu ya Kak? Iya, betul. Nah, terus juga nih Kak, selama ini nih Kak, kan berarti itu udah lama ya dari aku pas baca-baca tuh ternyata dari pas Kak Farah seperti di kampus, di kuliahan tuh udah mulai membangun, berarti udah lama tuh. Nah, itu tuh suka dukanya seperti apa sih Kak? Banyak suka dukanya lumayan banyak. Yang paling kerasa itu tuh pas proving namanya itu, nama teknisnya itu product market fit ya. Jadi apakah produk kita itu diterima oleh pasar atau tidak, itu poin banget yang paling kerasa, bahwa susah ternyata buat bisnis itu. Jadi kayak terserah idealisme kita setinggi langit, tapi ternyata produk kita tidak dibeli oleh masyarakat tuh agak susah juga gitu kan ya untuk provingnya. Nah di situ Nah di situ ya memang yang agak berat gitu kan ya, yang menjadi proving the marketnya. Yang pertama. Yang kedua juga yang saya rasakan itu tuh bisa dibilang banyak yang tidak ada yang mendukung dan banyak yang tidak mendukung. Nah ini memang satu hal yang harus kita jaga ya, bahwa ketika kita itu mencoba membuktikan sesuatu, membuktikan konsep baru, itu selalu ada yang mendukung dan ada yang tidak mendukung. Nah kira-kira itu sih mungkin proving yang bisa dibilang itu challenge yang paling kerasa banget pada saat saya membuat bisnis. Berarti awal-awal membuat bisnis tuh challenge-nya banyak ya, tantangannya. Tapi kalau untuk Kak Farah sendiri gimana sih untuk menyikapinya? Karena kan tantangannya banyak, terus harus terus lanjut nih gitu. Itu gimana tuh Kak? Ya mau gimana lagi, gas aja. Istiqomah gas aja, karena ya tadilah
if you're building something big, itu tuh ini saya ngambil dari kata-katanya Elon Musk ya. If you're building something big and you know for sure that it's beneficial for humanity, you're gonna do it even though there's a risk for failure. Jadi kalau kamu mengerjakan sesuatu dan sesuatu itu sangat penting bagi humanity, kamu akan nyoba walaupun there is a biggest chance, walaupun ada kesempatan untuk fail, untuk gagal kayak gitu. Nah di situ sih, karena mungkin ya di sini ya bisa dibilang semangat berusaha secara holistik itu yang perlu kita aminkan juga, bahwa yang namanya usaha tuh masa gestasi teknologinya itu biasanya lama. Jadi nggak bisa langsung ketika kamu mengerjakan buat teknologi langsung jadi gitu, nggak juga gitu kan. Jadi bisa dibilang kayak Gojek sendiri masa gestasinya dia 3-4 tahun, Grab juga 3-4 tahun, Tokopedia malah lebih lama 5-6 tahun kan. Ya itu memang masa diperlukan untuk bisnis ini tuh take off. Berarti emang kalau misalnya udah kita udah niat gitu ya Kak, jadi terus aja gitu kalau ya mumpung mumpung belum banyak obligasi yang nempel kan di kita. Nah terus juga kira-kira nih dari Kak Farah sendiri ada nggak sih kayak masukan-masukan untuk kita yang ingin memulai bisnis tapi masih takut untuk mencoba nih Kak? Masukan untuk memulai bisnis tapi takut mencoba, maybe finding why dulu ya. Ini kan cara berpikir dari Simon Sinek itu adalah kita harus tahu dulu kenapa sih bikin bisnisnya, terus kemudian ke depannya apa sih yang mau kita solve. Kita harus tahu why-nya dulu. Kalau misalkan sudah tahu why-nya itu kan ada dasar kuat, ada drive kuat kenapa kita mau melakukan itu. Yang pertama. Terus kemudian yang kedua, kita juga harus ngerti apa sih sebenarnya risk gitu kan yang kita punya ketika kita sendiri itu tuh melakukan bisnis tersebut. Apakah nanti ditentang pacar, apakah ditentang pasangan, apakah ditentang orang tua. Kita harus tahu dulu gitu kan risknya apa dan worth nggak sih kamu tuh ngelakuin itu. Yang kedua. Yang ketiga, akan seberapa lama kamu melakukan itu gitu. Misalkan kayak ternyata untuk melakukan bisnis ini aku butuh 50 juta, butuh 60 juta, tapi itu tuh kapital aku bisa dapat dari jualan sepatu misalkan kayak gitu. Nah ya sudah, you need to jualan sepatu dulu kan untuk jalanin bisnis kamu. Ya di bagian situ sih mungkin 3 poin itu yang aku highlight ya. Ternyata jadi kalau kita ingin jadi dilihat dulu gitu ya Kak, apa kalau misalnya kita membangun bisnis tapi belum ada modal, cari caranya dulu nih gimana nih untuk membangun, untuk dapetin hal tersebut. Nah terus juga untuk Kak Farah sendiri, ada nggak sih masa-masa di mana Kak Farah tuh bingung nih, bimbang atau galau mau lanjut atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya ada, itu cara mengatasinya gimana sih Kak? Sering sih, sering kalau misalkan bukan bimbang lagi ya, jadi bosan gitu loh. Kayak aduh anjir gue ngapain sih gitu kan, pagi-pagi ngerjain ini, mending gue jadi jadi engineer Hyundai dibayar 40 juta per bulan gitu. Cuman ya tadi yang terbaik dari bisnis itu adalah ketika gimana ya, ketika customer tuh happy with your products, so that's one. And then two itu ternyata produk kamu tuh lama kelamaan itu mulai nyentuh di bagian tadi, bidang atau mungkin di bagian customer yang menjadi target kamu awal. Nah dari situ itu menjadi semangat juga sih, kayak ya finally the person that you are targeted to will say be on your radar. Nah di situ sih sebenarnya yang menjadi faktor semangat lebih. Wah, berarti emang harus ada faktor-faktor gitu, faktor yang mendukung nih ya Kak. Betul. Nah, terus juga nih Kak, untuk awal mulai itu tuh motivasinya Kak Farah langsung dapat atau gimana sih Kak pas awal mulai? Gini, sebenarnya gini, alasan aku kenapa pengen mulai bisnis itu jujur tuh aku pengen bantu banyak orang. Cuman aku bukan kelompok yang percaya bantu banyak orang tanpa duit. Jadi sorry to say kayak aku nggak percaya dengan sistem donasi, sistem non-profit itu. I'm not part of that kelompok lah. Bahwa ketika kamu pengen bantu banyak orang, misalkan nih kamu pengen bantu 100.000 orang, tapi kalau misalkan kamu bantu 100.000 orang tapi kamu nggak punya duit, ya udah nggak bisa bantu kayak gitu kan ya. Cuma mungkin mentok-mentoknya nuwun sewu doa kayak gitu kan ya. Nah karena seperti itu akhirnya jalan satu-satunya yang bisa kamu lakukan tuh hanya dua.
tiga deh, satu menjadi politikus, dua itu menjadi investor, tiga itu menjadi pengusaha. Your choice lah, kamu pengen menjadi apa. Bisa nah karena dengan alasan itu akhirnya ya sudah, aku memilih menjadi dua-duanya sekarang, investor ya iya, pengusaha ya iya, kayak gitu. Oh, berarti kalau menurut Kak Faras nih, kalau ingin membantu banyak orang harus ada modalnya gitu ya Kak, ibaratnya. Oh, iyalah. Coba sekarang kamu tanya ini, kamu mau bantu 1.000 orang, caranya gimana deh? Kalau kamu punya duit 1 juta doang, cekak pasti. Mikir-mikir kan, sebenarnya caranya cuma modal 1.000 rupiah doang, tapi aku harus bantu 1 juta orang, pasti nggak bisa mikir kayak gitu. Nah, di bagian ini sih sebenarnya yang perlu yang perlu dihadirkan tuh di situ, bahwa ketika kamu hendak membantu banyak orang, ya kamu tuh butuh kapital banyak kayak gitu. Wah, ini banget nih, jadi ikut tercerahkan gitu. Ternyata emang kalau kita ingin membantu juga nggak bisa, kita nggak ada kapitalnya juga gitu ya Kak. Oh lah iya, ya tadi misalkan nih tak tanyain ya, kamu punya duit, kamu mending dikasih mana? Duit 1 juta apa duit 1 miliar? 1 miliar. Ya wes toh, kejawab kan. Nah, kamu pengen mending dikasih duit, dikasih duit 1 miliar. Ini ada misalkan ada yatim piatu ya, ada yatim piatu ngunjungin kamu nih gitu. Namanya siapa sih? Sorry. Aku Isti. Oke, Isti ya. Isti gitu kan, kamu didatengin dari yatim piatu gitu kan. Oh iya Mbak Isti gitu kan, selamat pagi. Ini kita ada sekitar 200 orang anak yatim gitu kan, membutuhkan bantuan kakak gitu. Kakak ada nggak dana bantuan yang bisa kakak salurkan. Nah ternyata ketika ngelihat dompet, asem nih duitku mung garis sayu to, mumet Isti. Gitu. Oh, berarti cara kakak tuh membantunya itu dengan membangun bisnis gitu ya Kak. Nah, ada cara lain? Ada cara lain nggak? Nggak ada kan? Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain juga gitu kan. Kalau ada satu cara, ya selain investasi juga bisa. Kamu masuk ke kripto, kamu masuk ke saham, atau mungkin kamu masuk value investing, gitu kan, itu juga bisa. Politikus pun juga bisa, tapi kan lama gitu kan. Lah saya tuh siapa? Kok tiba-tiba masuk politikus kayak gitu kan, nggak bisa juga. Gitu ceritanya. Wah, semoga tujuannya Kak Faras tersalurkan gitu ya Kak, dan dapat membantu banyak orang. Nah terus juga aku lihat nih, untuk Damagu sendiri itu ternyata menjual produk dari restoran dengan harga 50% lebih murah. Nah itu gimana sih Kak cara? Itu bukan tuh Kak, yang aku baca soalnya gitu deh. Itu kayaknya kamu kamu misinterpret dengan kompetitor kita deh. Tapi kita sebenarnya itu dua. Jadi satu tuh menjual produk dari daerah produsen iya, tapi satunya lagi itu di bagian sistemnya sih. Di dua-duanya kita tuh bermain di situ semua kayak gitu. Nah terus boleh, biar aku nggak salah penafsiran nih Kak, boleh jelasin nggak sih Kak untuk Damagu sendiri, apalagi dengan itu lawan food waste. Oke. Kamu sejauh apa tahu food waste sama food loss? Biar aku nanti ngasih taunya nggak terlalu teknis nih. Sejauh apa wes? Nih kalau aku taunya food waste itu makanan yang terbuang sia-sia gitu aja Kak. Hanya makanan yang terbuang sia-sia? Iya. Sejauh apa nih? Oke. Well, sebenarnya tuh lebih dari itu. Yang namanya food waste sebenarnya bisa dikategorikan jadi food waste sama food loss. Food loss itu kayak makanan yang terbuang sebelum jadi, food waste itu makanan yang terbuang setelah jadi gitu kan. Nah, kita bermain di pre-waste. Jadi makanan sebenarnya kita sudah masuk post-waste juga sih sekarang. Jadi kita ngurus hal yang sudah terbuang juga sih saat ini. Jadi kita tuh membantu di bagian situ. Nah, kita membantunya secara dua. Satu tuh lewat, ya bisa dibilang tuh barang-barang dari ada petani, ada manufaktur, ada produsen seperti itu. Nah satunya lagi itu barang-barang dari dari distributor itu yang pertama. Nah model bisnis kita yang kedua itu kita lewat sistem gitu kan. Jadi kita nempel gitu kan di belakangnya F&B gitu. Nah jadi jalur pengaturan bisa dibilang inbound sama outbound datanya tuh kita yang ngatur kayak gitu. Jadi mulai paham nih Kak, soalnya aku baca. Gini, for example gini, misalkan Isti punya kafe,
kafe ya. Terus kemudian namanya tuh Isti Cafe gitu kan. Terus kemudian kamu tuh buka cabang keempat. Pasti kamu di situ bingung kan? Kamu di situ bingung gimana sih cara ngatur supply kamu, cara ngatur inventory kamu. Aku tuh habis belanja berapa? Siapa sih yang belanja ke main kitchen aku? Kemarin tuh performa franchise aku seperti apa? Inventory-nya gimana? Kemarin pas hujan tuh kayak gimana? Nah itu kita ngatur di bagian situnya sebenarnya, secara sistem. Wah, ternyata emang kalau udah mau gini masuk di sistemnya gitu ya Kak, berarti. Ya, sistemnya iya, bagian jualannya juga iya. Wah, kita doakan nih agar dari Damago sendiri semakin luas dan semakin banyak gitu ya Kak. Soalnya kalau nggak salah itu tuh udah lumayan banyak gitu ya Kak, restoran-restoran lumayan yang bergabung dengan ya. Damago. Amin. Gitu. Amin. Biar semakin banyak. Nah terus juga untuk Kak Farah sendiri nih, goals yang ingin diraih selanjutnya tuh apa sih Kak kira-kira? Saya kan ada 2 project lain, jadi ya semoga 2 project ini take off sih. Dan ya tadi goal saya untuk membantu banyak orang tuh belum lepas juga. Dan ya tadi satu tuh membantu banyak orang, 2 tuh mengayakan banyak orang ya. Bedain antara membantu dan memanjakan orang. Kalau memanjakan kita cuma ngasih duit gitu kan, terus kemudian orangnya terserah mau ngelakuin apapun. Nah saya lebih ke membantu sih. Jadi kalau misalkan orang tersebut ingin usaha juga, ingin diskusi juga gitu kan lebih lanjut, nah itu I would be more than happy to help them kayak gitu. Wah, kita doakan biar apa yang Kak Faras inginkan tercapai. Nah, terus juga tadi aku penasaran nih Kak, membantu dengan mengajak diskusi itu cara membantunya seperti apa tuh Kak kira-kira? Banyak. Sebenarnya saya tuh investor juga ke beberapa startup. Jadi kayak misalkan kamu punya usaha, kamu butuh dana gitu kan. Nah, kamu bisa sebenarnya bisa ngasih profil bisnis kamu seperti apa lewat email kayak gitu kan. Terus kemudian nanti saya danain. Nah, cek size saya tuh biasanya di angka 50 juta sampai 100 juta kayak gitu. Nah, itu membantunya biasanya lewat situ juga. Wah, ternyata selain jadi pengusaha dan menjadi investor juga nih Kak, dengan salah satunya investor juga. Membantu startup yang baru mulai nih Kak ya Kak? Ya, nggak cuma startup sih sebenarnya, kayak UKM gitu juga nggak apa-apa gitu kan. Kayak any business tuh is a good business kalau diceritakan oleh orang yang sukses. Tapi anyway memang itu sementara yang bisa saya bantu tuh lewat situ. Nah, terus juga ini nih Kak, kalau menurut Kak Farah sendiri dalam membangun bisnis, hal penting apa sih yang harus kita miliki pertama kali nih Kak? I'm gonna say this without a doubt. Satu tuh confidence, percaya diri dulu. Ketika founder atau ketika co-founder itu dulu kehilangan percaya dirinya atau kehilangan visinya, itu udah pasti bisa dipastikan tuh bisnisnya akan hancur. 1. 2, itu tuh ingat bahwa ya butuh waktu lama untuk edukasi market kayak gitu kan. Jadi harus sabar banget gitu. Harus sabar bahwa ya produk lu tuh nggak mesti diterima market pada saat hari itu juga. Yang kedua. Yang ketiga itu jangan pernah lelah untuk belajar. Ini belajar can be anything ya. Belajar secara eksplisit dan ataupun implisit. Eksplisit itu ya by reading books, by learning from webinar gitu kan, by datengin orang-orang yang mungkin menjadi mentor kamu. Implisitnya ya kamu harus terjun langsung gitu kan ke lapangan, harus kotor-kotor dulu lah. Karena nggak bisa kamu nggak bisa kita berbisnis kalau nggak mau kotor. Itu namanya ngimpi. Wah, berarti emang harus percaya diri dulu, terus juga harus sabar dan juga harus banyak belajar gitu ya Kak kalau untuk memulai bisnis. Seru banget nih tanya-tanya sama Kak Faras. Mungkin teman-teman yang ingin ada pertanyaan itu bisa langsung banget ditanya di kolom komentar. Nah, mungkin dari aku karena waktunya juga kali ya Kak. Ini nih mungkin pertanyaan terakhir aku nih. Kira-kira ada nggak sih Kak pesan untuk pesan dari Kak Faras untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis nih Kak, baru mulai gitu. Kira-kira apa tuh Kak pesannya? Satu tuh jangan cepat bosan. Karena saya tuh sebel banget sama teman-teman yang bisnis apa terus cepat bosan terus ganti lagi gitu kan. Yang penting itu harus nemuin dulu why-nya tuh apa, jangan cepat bosan. 2, itu tuh hati-hati karena semakin tinggi bisnisnya tuh biasanya itu cobaannya tuh semakin berat. Nah, cobaan bisa banyak banget ya, kan ada 7 human sins. Intinya tuh kan semua manusia tuh berdosa pada tempatnya.
kayak gitu kan. Ada yang berdosa pakai uang, ada yang berdosa juga misalkan rasan-rasan, gosip-gosip. Tapi anyway itu semua ada tempat-tempat dosanya tuh ada sendiri gitu kan. Jadi hati-hati aja. Terus kemudian yang terakhir itu lebih ke ini sih, kerja keras, karena di end of the day itu apalagi kamu posisinya sebagai founder ya, saya nggak percaya founder itu kok kerjanya disamakan dengan, kalau karyawan harus ini, kalau karyawan atau mungkin tim kamu lah unit unit to humanize them in work ya. Tapi kalau misalkan posisi kamu sebagai co-founder atau founder, jam segini pun harusnya kamu masih kerja kayak gitu, karena ya tadi as a good founder tuh will be a good founder kalau bekerja untuk tim, bukan tim yang bekerja untuk foundernya kayak gitu. Wah, keren banget ya tadi. Apalagi kalimat Kak Faras yang terakhir, founder itu bekerja untuk tim dan bukan tim bekerja. Jadi seharusnya saling melengkapi gitu ya Kak, saling melengkapi ya Kak. Bisa dibilang tuh foundernya sih, sebenarnya bisa dibilang tuh foundernya lebih melengkapi timnya sih. Jadi karena at the end of the day itu you are nothing without your team gitu loh. Jadi sebagai tim tuh malah ya tadi harusnya digaji tinggi, terus kemudian juga lebih dihormati juga. Dan basically ya founder tuh kan cuma bisa dibilang helicopter view ya. Helicopter view, you know what you are doing kayak gitu kan. Tapi tanpa mereka tuh you're nothing. Jadi harus mengaminkan juga bahwa bisnis tuh nggak ada kalau nggak ada tim yang hebat. Mungkin ini juga semangatnya ini ya Gojek sama Tokopedia sih ya. Kalau if you wanted to go far, go together, gitu kan. Wah, seru banget nih, seru banget belajar bareng dengan pengalaman Kak Faras bareng. Mungkin kalau lain kali kita undang lagi, bersedia hadir nih Kak. Semoga boleh. Makasih banyak loh Kak. Mungkin aku tutup sebentar ya Kak. Habis itu udah nih, mungkin untuk teman-teman, karena waktunya juga udah jam segini, mungkin jika teman-teman masih ada yang penasaran mau tanya-tanya ke Kak Faras, itu boleh banget, masih bisa tanya. Tapi jika tidak ada pertanyaan, mungkin aku mau tutup untuk sesi berlayar pada malam hari ini. Seru banget, udah bincang-bincang sama Kak Faras. Terus kita cerita tentang Kak Faras tadi, terus gimana sih cara membantu membantu orang lain itu seperti apa. Jangan lupa untuk follow terus Dididik untuk dapetin info menarik lainnya. Mungkin jika ada kata-kata aku yang salah atau kurang berkenan bagi Kak Faras atau teman-teman, aku mohon maaf. Sebelumnya Kak Faras terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya nih menjadi narasumber kita. Aku Isti undur diri. Terima kasih banyak. Selamat istirahat dan sukses selalu. Iya, kasih ya. Yuk, see you. Ya. Istirahat.